Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Florence Nightingale merupakan ibu dari keperawatan modern. Hampir semua model keperawatan yang diaplikasikan dalam praktek keperawatan profesional menggambarkan 4 jenis konsep yang sama yang disebut dengan paradigma keperawatan, yaitu pertama, orang yang menerima asuhan keperawatan, 2, lingkungan, 3, kesehatan, 4, keperawatan. Adapun tujuan umum yaitu agar perawat mampu mengaplikasikan teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Sedangkan untuk tujuan khusus, pertama, menjelaskan konsep dari keperawatan menurut Florence Nightingale, kedua, menjelaskan paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale, 3. Menjelaskan hubungan perawat dengan klien, perawat dengan sesama perawat, dan perawat dengan tim kesehatan lainnya. Keempat, menjelaskan proses keperawatan menurut Florence Nightingale. Kelima, menjelaskan hubungan teori Florence Nightingale dengan teori lain. Di slide pembahasan dijelaskan bahwa teori keperawatan didefinisikan oleh Stephen tahun 1984 sebagai usaha untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Teori keperawatan menurut Newman tahun 1979 ada 3 cara pendekatan dalam pengembangan dan pembentukan teori keperawatan, yaitu meminjam teori-teori dari disiplin ilmu lain yang relevan dengan tujuan untuk mengintegrasikan teori-teori ini ke dalam ilmu keperawatan, menganalisa situasi praktik keperawatan dalam rangka mencari konsep yang berkaitan dengan praktik keperawatan, serta menciptakan suatu kerangka konsep yang mungkin pengembangan teori keperawatan. Karakteristik dasar dan konsep keperawatan menurut Torres 1985 dan Jean Jacob 1983. Pertama, teori keperawatan mengidentifikasi dan didefinisikan sebagai hubungan yang spesifik dari konsep keperawatan, seperti hubungan antara konsep manusia, konsep sehat sakit, keperawatan, dan konsep lingkungan. Yang kedua, teori keperawatan harus bersifat alamiah. Ketiga, teori keperawatan bersifat sederhana dan umum. Yang keempat, teori keperawatan berperan dalam memperkaya body of knowledge keperawatan yang dilakukan melalui penelitian. Kelima, teori keperawatan menjadi pedoman dan berperan dalam memperbaiki kualitas praktik keperawatan. Pandangan beberapa ahli teori keperawatan. Pertama, Virginia Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai penolong individu saat sakit atau sehat dalam melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk kesehatan, pemulihan atau kematian yang damai, dan individu akan dapat melakukan sendiri jika mereka mempunyai kekuatan, keinginan, atau pengetahuan. Virginia Henderson mengkategorikan 14 kebutuhan dasar semua orang dan mengikut sertakan fenomena dari ruang lingkup klien berikut ini: fisiologi, psikologi, sosiokultural, spiritual, dan perkembangan.
bersama perawat dan klien bekerja sama untuk mendapatkan semua kebutuhan dan mencapai tujuannya. Tujuan keperawatan menurut Virginia Henderson tahun 1955 adalah bekerja secara bebas dengan pekerja pelayan kesehatan lainnya. Latar belakangnya yaitu untuk praktik menurut Henderson, yaitu perawat membantu klien melaksanakan 14 dasar kebutuhan menurut Henderson tahun 1966. Model konsep keperawatan Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit ataupun sehat dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. 2. Betty Newman. Keperawatan adalah suatu profesi yang unik dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi respon individu terhadap penyebab stres, tekanan intra, inter, dan ekstra personal. Perawat berfokus kepada mencegah serangan stres dalam melindungi klien untuk mendapatkan atau meningkatkan derajat kesehatan yang paling baik. Penyakit yang terdiri dari pencegahan, peran ini disebut pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Primer meliputi tindakan keperawatan stresor, mencegah terjadinya reaksi untuk mengidentifikasi adanya reaksi tubuh karena adanya stresor. Sekunder, tindakan keperawatan untuk gejala penyakit atau reaksi tubuh lainnya, mengurangi atau menghilangkan karena adanya stresor. Tersier meliputi pengobatan rutin dan teratur serta pencegahan kerusakan lebih lanjut atau komplikasi dari suatu penyakit. Ketiga, Dorothea Orem. Menurut Orem, asuhan keperawatan dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang mempelajari kemampuan untuk merawat diri sendiri sehingga membantu individu memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dan kesejahteraan. Teori ini dikenal dengan perawatan diri atau self-care. Keperawatan adalah pertolongan atas pelayanan yang diberikan untuk menolong orang secara keseluruhan ketika mereka atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan mereka tidak mampu memberikan perawatan kepada mereka. Dorothea Orem tahun 1971. Teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Teori Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Nightingale tidak memandang perawat secara sempit, hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat. Menurut Nightingale 1860 dan Torres 1986. Menurut Torres tahun 1986 mencatat bahan Nightingale memberikan konsep dan penawaran yang dapat divalidasi dan digunakan untuk menjalankan praktik keperawatan. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale yang pertama yaitu manusia. Nightingale membayangkan orang karena membandingkan fisik. Untuk sebagian besar, Nightingale juga menggambarkan seorang pasien melakukan perawatan diri bila mungkin dan khususnya untuk pasien melakukan perawatan diri menjadi terlibat dalam waktu dan substansi makanan. Dengan demikian, pasien bukan individu yang benar pasif. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alat untuk bertindak. Komponen fisik dari lingkungan mengacu pada ventilasi, hangat, ringan, nutrisi, obat-obatan, stimulasi, ruang, suhu, dan aktivitas. Yang ketiga, yaitu keperawatan. Florence
Nightingale mendefinisikan berbagai jenis keperawatan sebagai keperawatan yang tepat atau perawatan orang sakit, keperawatan umum atau promosi kesehatan, dan kebidanan keperawatan. Menurut Reed dan Surosky 1996 dan Slender 1998, Nightingale melihat keperawatan sebagai ilmu manajemen lingkungan. Yang keempat yaitu kesehatan. Nightingale menulis kesehatan bukan hanya menjadi baik, tetapi untuk dapat menggunakan dengan baik setiap kekuatan yang kita miliki. Hubungan proses keperawatan dalam tim kesehatan. Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian, di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit, merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Perawat selalu membantu proses penyembuhan pasien, di mana perawat lebih dituntut harus bisa membuat lingkungan fisik, psikologi, dan sosial pasien selalu nyaman dengan lingkungan yang bersih. Proses keperawatan menurut Florence Nightingale yang pertama yaitu pengkajian atau pengumpulan data. Data pengkajian Florence Nightingale lebih menitik beratkan pada kondisi lingkungan atau lingkungan fisik, psikis, dan sosial. Yang kedua, analisa data, termasuk lingkungan fisik, sosial, dan mental. Yang ketiga yaitu masalah, difokuskan pada hubungan individu dengan lingkungan. Keempat, diagnosa keperawatan. Berbagai masalah klien berhubungan dengan lingkungan, antara lain yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap efektivitas asuhan, penyesuaian terhadap lingkungan, pengaruh stresor lingkungan terhadap aktivitas asuhan. Yang kelima, perencanaan, upaya dasar dalam mempengaruhi pertumbuhan klien dalam konteks lingkungan yang sehat dan nyaman. Keenam, implementasi, mempengaruhi lingkungan yang memungkinkan terciptanya kondisi lingkungan yang baik untuk mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Ketujuh, evaluasi, mengobservasi dampak lingkungan terhadap kesehatan individu. Kelebihan dan kelemahan teori Florence Nightingale. Kelebihan teori Florence Nightingale pertama, salah satu kisah fakta yang mencetuskan teori modern dalam dunia keperawatan. Kedua, pada zaman keperawatan, Florence Nightingale memandang pasien dalam konteks keseluruhan lingkungan, yaitu lingkungan fisik, psikologis, dan sosial. Yang ketiga, Florence Nightingale memandang perawat tidak hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan saja, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi adekuat. Keempat, pengkajian atau observasi yang dilakukan Florence Nightingale bukan demi berbagi informasi atau fakta yang mencurigakan, tetapi demi penyelamatan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan. Kelima, tindakan yang dilakukan penuh kasih sayang dan bekerja untuk Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, asuhan keperawatan yang diberikan penuh dengan semangat semata-mata untuk kesembuhan pasien. Kelemahan dari teori Florence Nightingale yaitu pertama, teori keperawatan Florence Nightingale sempat diragukan kemampuannya. Yang kedua, perawat pada saat itu dianggap pekerjaan remeh dan disepelekan oleh banyak orang. Ketiga, kurangnya dukungan dari perawat lain dalam proses pelayanan dan perkembangan saat itu. Keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Penerimaan oleh komunitas keperawatan. Pertama, praktik keperawatan. Prinsip-prinsip keperawatan Nightingale tetap sebagai dasar praktik keperawatan saat ini. Aspek lingkungan dari teorinya yaitu ventilasi, kehangatan, ketenangan, diet, dan kebersihan tetap menjadi komponen integral dari asuhan keperawatan. Menurut Monteiro 1985, menyajikan dalam Komunitas Kesehatan Publik Amerika sebuah kajian komprehensif tentang pekerjaan Nightingale sebagai seorang sanitarian dan seorang reformis sosial untuk mengingatkan mereka sampai sejauh mana dampaknya pada perawatan kesehatan
di berbagai pengaturan dan perhatiannya tentang isu-isu kemiskinan dan sanitasi. McPaul dan Linscomb tahun 2005 telah menerapkan prinsip-prinsip lingkungan Nightingale untuk praktik dalam keperawatan kesehatan kerja. Para perawat spesialis ini semakin mengakui masalah kesehatan lingkungan saat ini di tingkat lokal, regional, dan global. Perubahan modern dalam perjalanan, migrasi, dan lingkungan fisik sedang menyebabkan masalah kesehatan bagi banyak orang. Kedua, pendidikan. Prinsip-prinsip Nightingale tentang pelatihan perawat atau pembelajaran dalam prinsip-prinsip ilmiah dan pengalaman praktis untuk menguasai keterampilan, menyediakan kerangka universal untuk sekolah pelatihan perawat. Rintisan dimulai dengan St. Thomas Hospital dan King's College Hospital di London. Nightingale memahami bahwa praktik yang baik hanya dapat diakibatkan dari pendidikan yang baik. Sejarawan Nightingale, Joan Farley, merespon kepada mahasiswa keperawatan modern dengan mencatat bahwa pelatihan adalah untuk mengajarkan seorang perawat mengetahui tugasnya. Pelatihan adalah untuk memampukan perawat untuk bisa bertindak yang terbaik seperti makhluk yang cerdas dan bertanggung jawab. Menurut Decker dan Farley, tahun 1991, halaman 12 dan 13. Penelitian. Ketertarikan Nightingale dalam penyelidikan ilmiah dan statistik terus menjelaskan penyelidikan ilmiah yang digunakan dalam penelitian keperawatan. Dia memiliki kemampuan yang bersifat efisien dan banyak akal dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Kemampuannya untuk mempresentasikan data melalui grafik pertama kali dikenal dalam diagram polar, gaya ilustrasi grafis yang dia ciptakan. Pendekatan empirisnya untuk memecahkan masalah pelayanan kesehatan disampaikan dengan jelas dalam data yang dia masukkan dalam sejumlah laporan dan surat-suratnya. Ketika tulisan Nightingale didefinisikan dan dianalisis sebagai teori, tulisan-tulisan itu tampak menyajikan pendekatan filosofis yang berlaku di keperawatan modern. Konsep yang Nightingale identifikasi dijadikan sebagai dasar untuk penelitian menambah ilmu dan praktik keperawatan modern di seluruh dunia. Paling penting adalah fokusnya pada lingkungan dan arti pentingnya untuk keperawatan. Keempat, pengembangan lebih lanjut. Filosofi dan teori keperawatan Nightingale dinyatakan dengan jelas dan ringkas dalam Notes on Nursing tahun 1969, karya Nightingale yang paling banyak dikenal. Dalam tulisan ini, dia memberikan panduan untuk merawat orang sakit dan dengan demikian memperjelas mana yang keperawatan dan mana yang bukan. Menurut Hardy, 1978 menegaskan bahwa Nightingale telah merumuskan teori besar yang menjelaskan totalitas perilaku. Karena pengetahuan tentang teori keperawatan telah berkembang, karya Nightingale telah datang untuk diakui sebagai filosofi keperawatan. Thorvald dan Ingalls tahun 2003 menggambarkan Nightingale sebagai batang pohon hidup dari teori-teori keperawatan. Kesimpulan, teori keperawatan Florence Nightingale lebih memprioritaskan lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Jika ada seseorang yang sakit, maka lingkungannya harus diperbaiki sedemikian rupa agar mendukung proses penyembuhan pasien. Menurut Florence, pelajaran paling penting yang dapat diberikan kepada perawat adalah mengajari mereka apa yang harus diamati, bagaimana mengamati, apa gejala menunjukkan keadaan pasien yang membaik, apa yang penting dari tidak ada, apa bukti kelalaian dan tentang apa jenis kelalaian. Florence mengajarkan kepada perawat untuk berpikir tentang memberikan kenyamanan lingkungan pada pasien, baik secara fisik maupun psikologi. Di samping itu, Florence percaya bahwa tindakan pencegahan dan promosi kesehatan
adalah hal yang tak kalah penting dibanding dengan merawat pasien hingga sembuh. Florence mengajarkan kepada perawat untuk berpikir tentang memberikan kenyamanan lingkungan pada pasien baik secara fisik maupun psikologi. Di samping itu, Florence percaya bahwa tindakan pencegahan dan promosi kesehatan adalah hal yang tak kalah penting dibandingkan dengan merawat pasien hingga sembuh. Kelebihan Florence adalah pengkajian menggunakan data angka, sedangkan kekurangan dari teori Florence adalah belum adanya model keperawatan seperti model keperawatan Betty Newman. Teori Florence ini masih bersifat filosofi, yakni hanya sebatas pengalaman Florence saat merawat korban perang. Saran perawat agar lebih memahami, mengerti, serta dapat mengaplikasikan teori Florence Nightingale ke dalam praktik asuhan keperawatan. Demikian penjelasan dan pemaparan materi tentang nursing theory menurut Florence Nightingale oleh kelompok 5 yang beranggotakan Julianus, NIM R01219-2005, Aminullah, NIM R01219-2011. Sekian dan terima kasih.